Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, berkahi majelis ini, jadikan pertemuan ini menambah keyakinan kami kepadamu ya Allah, menambah kebersihan hati kami, menambah amal soleh kami. Lindungi dari niat, ilmu, amal yang tidak Engkau berkahi. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin, kita kaji nomor 136. Kajian Al-Hikam nomor 136. Bismillahirrahmanirrahim. Kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyyatika mutahaqqiqan. Bersandarlah selalu kepada sifat-sifat ketuhanan Allah dan perhatikan sungguh-sungguh sifat-sifat kehambaanmu sendiri. Bersandar kepada sifat-sifat ketuhanan Allah dan perhatikan sifat-sifat kehambaan diri sendiri. Jadi begini hadirin, yang paling Allah sukai kita benar-benar menyadari diri dan menempatkan diri, sadar dan menempatkan diri. Siapa diri kita? Diri kita itu hamba Allah, ciptaan Allah, makhluk yang dibuat oleh Allah. Allah menciptakan kita untuk apa? Kita diciptakan untuk menghamba kepada Allah. Kita sebagai hamba Allah, apa saja sifat-sifat hamba? Satu, kita ini tidak ada daya, tidak ada kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Sedangkan pemilik segala kekuasaan, segala kekuatan adalah Allah, pencipta, penguasa, pemilik langit dan bumi. Kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa menggerakkan tangan ini tanpa izin Allah, tidak bisa mikir tanpa izin Allah. Ini pertemuan saat ini tidak terjadi kecuali dengan izin Allah. Ada majlis Al-Mar'atus Sholihah 120 dari Cipanas Cianjur tidak pernah nyampe ke sini kecuali dengan izin Allah. Tidak ada rezeki yang sampai kepada kita kecuali Allah yang memberi. Tidak mungkin kita melakukan apapun tanpa dikuatkan oleh Allah. Jadi aslinya kita tidak ada daya kecuali dikuatkan Allah. Termasuk kita tidak bisa berbuat baik tanpa pertolongan Allah. Masih ingat azan? Kalau takbir, Allahu Akbar, jawabannya takbir. Asyhadu an la ilaha illallah, juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabannya sama. Syahadat. Hayya 'alas shalah, apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada.
kita bisa mengerjakan sholat kecuali dengan pertolongan Allah. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Tidak ada kemenangan apapun. La haula wa la quwwata illa billah. Kita tidak bisa taat tanpa pertolongan Allah. Kita tidak bisa menjauhi maksiat tanpa perlindungan Allah. Kalau kita yakin seperti itu, itu sudah dekat dengan pertolongan Allah. Tidak ada ujub. Mau berangkat umroh, cuma Allah yang bisa mengundang. Kalau Allah mengundang umroh, Allah kasih jalannya. Kalau harus pakai ongkos, Allah siapkan ongkosnya. Pokoknya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi tanpa bisa dihalangi siapapun, tanpa bisa dicegah. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Walaupun diinginkan siapapun, bergabung semua jin dan manusia mau melakukan sesuatu untuk kita, memberi sebutir korma, sebutir nasi, tapi Allah penguasa langit bumi tidak menghendaki, tidak sampai. Maka tidak usah berharap dari siapapun. Ini satu, tidak ada daya, Allah yang maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Hati gelisah tidak ada yang bisa menenangkan selain Allah. Hati sedih tidak ada yang bisa membuat gembira selain Allah. Hati sempit tidak ada yang bisa melapangkan selain Allah. Kita sakit tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Kita punya utang tidak ada yang bisa melunasi selain Allah. Pokoknya wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Satu-satunya pemilik, penguasa, penentu segala karunia Allah. Kalau sudah bisa yakin begini, mantap. Selama ini kita menderita ujub. Ini saya, pengalaman saya bisa, ini kepintaran saya, ini ide saya. Si saya ini dikasih bakteri aja, berhenti ngomong saya. Tidak boleh ujub. 2, apa sifat kehambaan kita? Bodoh. Kita ini tidak tahu apa-apa, kecuali ilmu yang Allah berikan sedikit. Kita ini tidak ngerti apapun, kecuali Allah memberikan ilmu. Tapi Allah maha tahu segala sesuatu. Ini adik-adik mau punya cita-cita. Kita ciptaan Allah yang paling tahu bakat, kemampuan kita, masa depan terbaik adalah Allah. Jangan risau dengan masa depan yang belum ada. Tapi risaulah kita tidak disukai Allah hari ini. Besok lusa dalam kekuasaan Allah. Kalau Allah menghendaki kita jadi sesuatu, jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ada yang belum punya jodoh, tidak usah ngacung, ada ini. Tinggal minta. Kalau ikhwan mau jodoh, semua akhwat ciptaan Allah. Semua akhwat milik Allah. Semua akhwat dibulak-balik hatinya oleh Allah. Kalau Allah menakdirkan jodoh, pasti jodoh itu. Tidak mungkin bisa dihalangi siapapun. Kalau tidak jodoh, walaupun sudah katanya sudah jatuh cinta, sudah janjian, enggak akan jodoh, pasti tidak nikah. Walaupun sudah dilamar, walaupun gedung sudah disewa, walaupun baju pengantin sudah dijahit, kalau tidak jodoh pasti batal tuh. Nah, supaya kita dapat yang terbaik, bersandar kepada Allah yang maha tahu. Jangan sotoy, jangan sok tahu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum.
Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya kalau punya keinginan, tanya ke Allah, baik tidak. Jangan ngotot dengan keinginan kita, ngototlah dengan yang terbaik menurut Allah. Wah, saya pengen kuliah di sana, pengen menurut kita belum tentu yang terbaik. Pengen nikah sama si fulan, dia keren, dia belum tentu yang terbaik menurut Allah. Jadi bagaimana? Musyawarah dan istiqoroh. Selalu istiqoroh. Kalau baik untuk dunia, untuk akhirat, untuk urusan, jadikan. Kalau enggak, jangan. Walaupun kita ingin, tapi kita lebih bersandar kepada keputusan Allah. Aduh, ini bagus nih, bagus menurut kita, belum tentu bagus menurut Allah. Makanya orang-orang yang mengandalkan Allah, pasti dia istiqoroh. Kalau tidak, orang yang nafsu biasanya tidak mau istiqoroh. Cari pekerjaan istiqoroh, cari tempat kerja tempat kuliah istiqoroh, mau bisnis istiqoroh. Ini tapi untungnya besar. Ya, kalau Allah ngasih untung, untung. Kalau Allah tidak ngasih, tidak untung. Semua untung itu Allah yang membagikan, bukan kepinteran. Istiqoroh, istiqoroh. Tidak dikecewakan. Musyawarah dengan ahlinya, istiqoroh. Kalau orang yakin Allah Maha tahu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan kita tidak tahu, kita selalu minta petunjuk kepada Allah. Dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Masya Allah. 3. Yang ketiga, satu apa tadi? Kita ini tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kecuali Allah yang menguatkan. Jangan menganggap kalau kita bisa berbuat itu bisa terpisah dari kekuasaan Allah. Tidak ya. Jantung kita berdetak juga Allah yang mendetakkan. Darah mengalir Allah yang mengalirkan. Tidak jalan begitu saja. Ini ada kekuasaan Allah dengan caranya sehingga kita bisa bergerak. Kalau Allah bikin ngantuk, habis kita ini. Gak jauh dengan mayat, ya kan? Pernah suatu saat di puncak, malam hari di sebuah masjid, ada yang baru dharma wisata, anak-anak SD, sekolah dasar. Capek kelihatannya, tidur. Ada gurunya juga tidur. Dan pas saya lihat itu, guru tidur itu persis di depan wajah guru ini, kaki muridnya. Pakai kaos kaki. Saya tidak tahu apa mimpi dharma wisata ke pabrik terasi atau apa. Tapi itu betapa ya pemandangan itu menunjukkan gagah tuh waktu bangun. Ketika tidur, sudah hilang kegagahan. Di depan itu kaki muridnya tidak sadar itu. Suatu saat naik pesawat, dilihat ada suami istri di kelas bisnis. Semoga Allah memberkahi. Kelihatannya orang kaya, pakai kacamata hitam. Saya tidak mengerti kenapa naik pesawat pakai kacamata hitam. Ternyata untuk menutupi kalau sedang tidur. Tapi tetap ketahuan. Kenapa? Karena tidak pakai kaca mulut ya. Ini nutup. Betapa. Kan agak kurang wibawa bu pakai lipstik. Diberi tidur saja udah lewat itu kita. Belum diberi mulas, tidak bisa buang air besar bermasalah. Buang air besar terus menerus bermasalah.
jengkolen, tidak bisa pipis. Waduh, katanya sakitnya luar biasa. Pipis terus menerus juga jadi masalah. Buang angin terus-terusan, dikeluarkan dari kelas. Tidak bisa buang angin, dioperasi hadirin. Kita tuh tidak ada apa-apanya. Makanya jalan tercepat untuk dimurkai Allah jadi orang sombong. 2, kita tidak tahu, Allah Maha tahu. Selalu minta petunjuk Allah. 3, kita tidak punya apa-apa. Kita tuh tidak punya. Ini semua kekayaan, harta, mobil, tabungan, aset, rumah, bukan punya kita. Termasuk tubuh ini bukan punya kita ini. Bagi yang datang tahun lalu dengan sekarang agimnya sudah beda. Ya, saya yang hadir saat ini dengan agim 5 tahun yang lalu udah beda hadirin. Beda apanya? Karena tiap sel yang ada di tubuh ini mati. Giliran semuanya nih, sel tulang, sel kulit. Ini wajah sekarang ini bukan wajah yang lalu loh. Yang lalu udah pada mati selnya, untung ada gantinya ya. Oh serius? Ini udah baru nih. Memang yang baru ini rada tua ya. Alhamdulillah. Coba yang barunya bayi repot. Tapi yang pasti semua sel-sel ini ada mati, ada berganti. Kita ini kalau tidak dikuatkan Allah sudah habis kita ini. Ini sebagian sudah ada yang pulang duluan. Gigi ya. Sebagian sudah pulang duluan. Kuku sudah pulang sebagian. Ada yang tangannya pulang duluan, tergantung jadwal. Ada yang mata diambil duluan. Ada yang kaki, macam-macam tubuh ini. Ada yang kemarin suami istri, suaminya sakit ginjal. Istrinya mendonorkan ginjalnya untuk suaminya. Ya begitulah. Allah memberi jalan, nah berarti pindah tuh ginjal istrinya. Allah yang mengatur. Tidak ada satupun yang keluar dari kekuasaan Allah. Ini kita tidak tahu nih meninggal nanti utuh atau tidak. Saya baru baca di Ukraina yang diamputasi itu sudah melampaui yang diamputasi Perang Dunia I. Karena berapa puluh ribu tuh. Kalau tidak dengan iman, dia sangat sedih dengan tidak ada kakinya. Kalau dengan keyakinan, memang kaki saya harus pulang duluan. Ada waktunya nih pulang-pulang duluan. Tidak ada yang keluar dari tulis di Lauh Mahfudz. Kita juga tidak tahu nih, saya juga tidak tahu berapa lama lagi bisa melihat sobat-sobat. Kalau waktunya diambil, ada jalannya mata ini berhenti. Telinga, nanti malam kita lihat. Malam Jumat beberapa waktu yang lalu, yang saudara kita yang tuli, yang tidak bisa mendengar, berkumpul di sini banyak. Tidak sedikit yang asalnya tidak, kemudian jadi tuli. Kita pun tidak tahu berapa lama telinga ini mendengar. Kalau Allah mau ambil, sudah sepi lah. Tidak dengar siapa-siapa, termasuk bicara. Ini pita suara, sekarang saya bisa bicara. Entah berapa lama lagi. Kalau Allah mau ambil pita suara, selesai bunyi-bunyiannya. Semuanya milik Allah, bukan milik kita. Kalau ini milik kita, ya jangan tua. Bapak dulu remaja ya kan? Alhamdulillah. Ustaz juga, ya kan? Saya juga tidak kerasa nih. 62 tahun hidup. Beda dibanding dulu ya. Pergi-pergi sana sini segar ya, sekarang kerasa capeknya. Ya, tapi terserah Allah. Badan ini mau diapakan saja sesuka pemiliknya. Saya yang diamanatin badan ini diuruslah sebaik-baiknya. Dirawat, makannya, olahraganya, dibersihkan,
diusahakan tidak melakukan maksiat tubuh ini. Sekuat tenaga jauhi supaya Allah suka. Kalau Allah mau ngambil sekejap saja. Kemarin di Australia jumpa dengan seseorang jamaah masjid yang bercerita. Beliau pesepeda sejati. Waduh, suka sekali. Suatu saat sedang bersepeda, heran. Kenapa saya jadi di rumah sakit? Ini patah. Rupanya sedang bersepeda, blackout, hilang, jatuh. Ini terserang, ini kebentur, geger otak. Sekejap saja. Kita pun tidak tahu nih. Turun dari sini, kita tidak tahu apa takdirnya. Dulu ada jamaah, sedang malamnya muhasabah, haji, mau berangkat haji, manasik haji kubro. Muhasabah malam-malam, turun dari tangga itu di sana dulu. Di pas tangga yang terakhir duduk. Lalu terkulai saja, datang istrinya, dibawa ke PKT, sudah meninggal. Sekejap saja kalau Allah mau. Setiap saat sekejap bisa terjadi, Allah mau ambil apapun dari diri kita. Maka sadari ini milik Allah nih. Jangan dipakai maksiat tubuh ini. Mata lihat jinah mata terus di HP. Bisa dihilangkan HP-nya atau dihilangkan matanya. Dan mudah saja. Kenapa jadi pada mikir begini? 4. Satu apa? Kita ini lemah. Terus akui. Saya tidak ada daya ya Rabb, tidak bisa saya tanpa pertolonganmu. 2, bodoh, kita ini tidak tahu. Engkau yang maha tahu awal akhir segala-galanya, engkau yang maha tahu. 3, fakir, tidak punya apa-apa, engkau pemilik. Makanya kalau ingin apa-apa tinggal minta kepada Allah. Wah, di Australia, maaf karena baru pulang dari Perth, dari pesantren kita di sana. Bensin 25.000 seliter. Apa tidak nyesek tuh? Di Malaysia kemarin 2 ringgit, 7.000 seliter. Bayangkan dari sana pergi ke Australia, biasanya hari Selasa harga bensin turun. Selasa kemarin tetap 19.000, 20.000. Rabunya naik ke 25. Naik. Pusing jangan. Jangan. Kan masih ingat rumus ya. Fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan. Jangan fokus dengan sesuatu yang di luar kendali kita. Bensin naik bisa kita kendalikan tidak? Ya sudah, tidak usah kita pikirkan. Yang kita bisa pikirkan naik mobil atau naik sepeda, ya. Tapi saya ingin naik mobil, tapi irit. Gini ya, pakai bensin campur dorong, insya Allah irit. Cuma makan jadi boros. Hidup ini memilih. Sudah, sederhanakan, ya, kurangin naik kendaraannya. Wah, katanya sekarang dolar naik 15.500. Saudara punya tidak dolarnya? Udah nggak punya, itu di luar kendali kita. Udah nggak usah dipikirkan. Gimana kalau barang-barang naik? Dengar ya, kapanpun, situasi apapun yang ngebagi rezekinya cuma satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Mau dolar berapa tetap rezeki kita dari Allah. Mau bensin berapapun tetap rezeki kita dari Allah. Ya, saya sudah lama di dunia ini, sudah ngalamin berapa kali bensin naik dan tetap masih hidup, masih makan. Nggak usah ribet. Yang kita pikirkan bisa sedekah tidak, bisa ngasih makan orang tidak. Kalau ini nggak kebeli, nggak usah beli. Namanya juga nggak kebeli, ya. Tanah-tanah harganya naik, ya udah nggak apa-apa.
Itu di luar kendali kita, nggak usah dipikirkan. Tinggal kontrakan yang ada aja disyukuri. Capek-capek mikirin rumah orang. Itu rumah A dulu harganya 500 juta, sekarang naik jadi 700 juta. Ya itu kan rumah orang. Kenapa kita capek-capek mikirin yang di luar kendali kita? Benar? Simpelkan hidup ini. Allah pengendali segala-galanya. Pengen rumah, minta ke Allah. Kalau baik punya, kalau enggak usah juga enggak apa-apa. Enggak punya rumah di dunia, yang penting punya rumah di sorga. Enggak wajib punya rumah di dunia. Yang wajib itu mensyukuri yang ada. Lapang sempit rumah itu bukan ukuran luas rumahnya, ukuran keimanan di hatinya. Rumah sempit, iman kuat, lega itu rumah. Rumah lapang, hati sempit, nyesek. Ayo rekan-rekan sekalian, kita nggak punya apa-apa, nggak. Jadi kalau nanti ngaca, ini ibu-ibu ada masa keemasan, Bu, yang mana? Ganti lagi syalnya sekarang. Hah? Ya terserah ibu, apa aja ibu bahagia silakan, kita tidak berdebat. Saya setuju, Bu, ya. Ibu, saya kok jadi tua? Ya enggak apa-apa. Kan tubuh ini bukan punya kita. Kalau punya kita, bisa buat awet muda. Nahan rambut keluar uban aja enggak kan bisa. Walaupun makan sari areng, ketan hitam, apalagi? Enggak bisa. Tetap. Enggak apa-apa. Keluar uban, nikmati. Ya. Kita tidak punya apa-apa. Dikasih, syukuri. Ditahan, bersabar. Diambil, ridho. Lihat yang lain, gak usah iri. Ya, gampangin aja. Gak usah ngebanding-banding. Tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Tidak usah ingin seperti orang lain. Tidak perlu. Ingin yang barokah saja. Enak kan begitu? Apalagi satu, kita lemah, Allah yang maha kuasa. Dua, kita bodoh, jahil, Allah yang maha tahu. Tiga, fakir, Allah yang maha memiliki. Yang keempat, kita itu hina dina ini. Allah yang maha mulia, maha suci. Kita ini sholat enggak khusyuk, ngerti juga tidak, tiap waktu berbuat dosa, ngobrol ujub, bohong, ria. Tiap waktu kita ini bergelimang dosa, tiap waktu, tiap ketemu orang, tiap ngobrol. Aslinya ya, tiap ketemu orang tuh nambah dosa tuh kalau tidak hati-hati. Oh, kepala kamu jadi peang dosa. Kamu sudah meninggalkan dunia hitam ya, maksudnya udah beruban. Kenapa nyebut itu? Berapa ini? Orang lain six pack, ini sikman, dosa. Pet bun, pendek buntet, dosa. Lihat yang tua, kenapa ibu seperti dorok-dok direndam, dosa. Kalau enggak hati-hati dosa terus ini kita ini. Ngomel, panas banget sih. Apa perlunya kita ngomel itu? Ya enggak? Itu kan di luar kekuasaan kita. Jangan fokus kepada panas. Kalau ingin dingin masuk ke kulkas, beres. Ingat ya, jangan fokus dengan sesuatu yang di luar kendali kita, tapi fokuslah dengan apa yang bisa dikendalikan oleh kita. Cuaca panas bisa dikendalikan enggak oleh kita? Tidak bisa. Yang bisa kita kendalikan bawa payung atau tidak, masuk ke ruangan yang teduh tidak. Itu yang kita kerjakan. Jangan rewel. Orang tidak suka ke kita, perasaan orang, pikiran orang bisa dikendalikan tidak oleh kita? Enggak bisa.
Bu, saya sebel sama ibu. Ya sudah, nggak ada masalah. Yang kita kendalikan perasaan kita. Ya udah, kita maafin. Tidak mau rewel. Kenapa orang sebel ke kita, kita jadi sebel? Rugi dong. Kita senyum, dia tidak senyum, gimana? Bibir orang dikendalikan tidak oleh kita? Enggak bisa. Senyum dong. Ini juga lagi senyum. Enak. Makanya kalau ibu bapak lagi beda pendapat di rumah, dengan kata lain lagi berdebat, ya gimana? Saya tuh sakit hati saya. Apa tuh gimana? Ya kendalikan aja diri kita. Diam. Saya nggak mau diam. Ya, makin ribet. Kita saja yang kendalikan diri. Oh enak. Membahagia. Jangan berdebat. Jangan bertengkar, rileks saja. Tapi dia ngomongnya nggak enak, lah itu kan pilihan dia. Masa kita ikut pilihan dia? Monyet nonjing, jadi jelek, nggak boleh. Pilihannya memilih kita ngomong, dia memilih ngomong nggak baik. Kita punya kata-kata yang baik, betul tidak? Enak hidup begini. Tidak diatur oleh keburukan orang lain. Pilpres bisa kita kendalikan enggak? Enggak, pilihan kita tinggal milih nanti. Satu-satunya yang bisa kita kendalikan coblosan kita, benar? Nah, siapa yang jadi bisa dikendalikan tidak oleh kita. Ya udah, tinggal doa saja. Enak, simple. Saudara kelihatan bahagia? Pegang rumus itu ya. Fokus dengan yang bisa kita kendalikan. Jangan fokus dengan yang tidak bisa dikendalikan. Karena tidak bisa apa-apa. Gimana mungkinkah dolar di bawah 10.000 sedangkan sekarang 15.500? Sangat mungkin. Udah tahu kan caranya? Simpan dulu dolar, lalu di atasnya simpan 10 ribuan. Seketika itu di bawah 10.000. Itu yang bisa kita kendalikan. Mengerti tidak? Ya yang nggak punya dolar udah nggak usah mikir, biasa aja. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini dihormati orang karena dua hal. Satu apa? Casing. Allah ngasih casing. Termasuk ini casing ya, Allah ngasih kulit. Kalau dibuka kulitnya udah beda urusan kita. Atau ini ajalah kelopak mata oleh Allah diambil. Udah horor kita ini. Benar? Kita dihargai itu satu karena Allah ngasih kulit ini. Coba daerah ini diambil oleh Allah tinggal hidungnya kayak gitu bolong. Sudah beda urusannya. Walau ini pakai lipstik, bulu mata palsu, hidung begini beda urusan. Jadi kita dihormati itu bukan karena keren, karena Allah masih ngasih casing. Harta, gelar, pangkat, jabatan. Mungkin diantara casingnya adalah katanya kiai, kata orang, ya. Ini casing. Yang kedua, kita dihormati orang karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, kesalahan, kelemahan kita. Ditutupi. Dan Allah tahu sholat kita tidak khusyuk, tidak ngerti, ngaji juga jarang, giliran ngaji juga nggak paham, giliran ngaji ria, ingin ketahuan suaranya merdu, ingin ketahuan lagunya indah, ya. Sudah. Termasuk azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum tentu ingat Allah itu. Yang diingat, wah suaranya merdu, lagunya indah, nafasnya panjang, dia pasti tertarik nih, calon mertua tergetar hatinya. Jadi ngedagangin itu. Dan orang menganggapnya dia azan, tapi Allah tahu. Lagi maksiat dengan azan. Sama lagi ceramah ini juga. Bisa ujub, sok soleh, sok banyaklah penyakit hati yang bisa terjadi sambil ceramah. Yang disampaikannya sih insya Allah baik-baik, tapi belum tentu
hatinya niatnya ikhlas. Dan Allah tahu. Wa huwa alimun bidatis sudur. Allah tahu kelakuan kita dari mulai balik, dari cinta monyet, cinta babon, cinta orang hutan, wah, semua perilaku dosa kita. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Jadi benar-benar kita ini aslinya sih makhluk hina dina, cuman dikasih casing aja dan ditutupi aib. Allah maha suci dari segala yang kurang, yang tercela. Allah maha mulia. Nah, kalau kita ingin hidup kita disukai Allah, terus akui, sadari, akui, posisikan diri sebagai hamba dan kepada Allah. Benar-benar saya tidak tahu, Allah maha tahu. Saya tidak berdaya, hanya Allah yang maha kuasa. Saya tidak punya, hanya Allah yang memiliki segala-galanya. Saya makhluk hina dina, Allah yang maha suci, maha mulia. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Coba itu ya, 3 kegelapan lolos dengan doa Nabi Yunus ini. Coba artinya, tiada ilah selain engkau, tauhid. Subhanaka, maha suci engkau, pokoknya tidak ada yang kurang, tidak ada yang salah, semuanya sempurna di atas kesempurnaan yang terbayangkan oleh kita. Inni kuntu minaz zalimin, sedang saya ini manusia zalim. Oh, itu mengakui, akhirnya dengan izin Allah keluar dari 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Karena dia sudah memposisikan diri, menyadari Nabi Yunus itu sebagai hamba Allah yang zalim kepada dirinya. Sedangkan Allah satu-satunya Tuhan yang walaupun ditakdirkan dimakan ikan besar, tetap saja ini perbuatan yang sempurna, tidak ada yang salah. Jadi Allah mau melakukan apa saja kepada kita, tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Tidak ada takdir Allah yang salah dan jelek, semuanya sempurna. Allah maha suci, maha baik, maha adil, maha bijaksana, maha pengasih, maha penyayang. Kita tidak ada hak untuk berburuk sangka kepada Allah. Mau diapain saja diri kita ini. Kita kan bukan punya kita, benar? Terima kasih. Ada pertanyaan? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail, saya berasal dari Purwakarta. Alhamdulillah baru sampai banget. Langsung selesai pertanyaan. Jadi sedikit yang ingin saya tanyakan. Ketika suatu kali kita mengetahui sebuah kebaikan dan kita berusaha untuk istiqomah melaksanakan perbuatan baik itu, tapi kita selalu tergelincir untuk melakukan dosa dan maksiat. Kembali lagi kita bertaubat lagi dan tergelincir lagi. Dan memang istiqomah itu sangat sulit ya. Dan kadang-kadang kita merasakan kebosanan. Kenapa ya saya selalu berusaha untuk istiqomah tapi belum 100% istiqomah. Nah, bagaimana menanggulangi rasa kebosanan untuk selalu istiqomah itu, Agim? Suka minta tidak ke Allah supaya diistiqomahkan. Minta. Jangan-jangan kita berusaha istiqomah tapi tidak minta. Kita berusaha tahajud tapi tidak minta jadi ahli tahajud. Hanya berusaha tahajud. Kita berusaha menghafal Quran tapi tidak minta. Salah, harus minta dulu. Karena Allah yang bisa membulak-balik hati kita. Kalau kita berusaha mengandalkan diri kita, saya harus tahajud, saya ngandelin beker, ngandelin dibangunin orang, tapi tidak mengandalkan Allah, ya kita tidak pada tempatnya. Harus minta dulu kepada Allah.
Mau tahu apa amalan yang bisa membuat lebih istiqomahnya iman dan hati? Apa? Jaga lisan. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Iman seorang hamba tidak akan istiqomah hingga istiqomah hatinya. La yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Dan tidaklah seorang hamba istiqomah hatinya hingga lisannya istiqomah. Coba deh sekarang jangan bicara kecuali yang baik saja. Maksud yang baik sini yang ahsan. Jadi yang kata-kata yang terbaik, dengan nada terbaik, dengan sikap terbaik. Coba itu saja, terus jaga. Jangan keluar kata-kata yang aduh, capek. Mau apa ngomong begitu? Saya kan bukan tukang pijat. Udah, nggak usah ngomong aduh capek, nikmati saja. Astagfirullahaladzim. Pak, kelihatannya Bapak capek. Alhamdulillah. Sedang digugurkan dosa, semoga ridho. Kata-kata yang baik saja. Kata-kata yang baik saja. Ini terlalu asin makanan misalkan. Tidak usah disebut, ini asin banget nih. Nggak usah. Tinggal dikasih kecap ya. Kasih gula, kasih jeruk. Jadi rujak. Jangan bicara jelek aja. Cari perkataan terbaik. Rasakan bedanya. Ada udah berkeluarga belum? Alhamdulillah sudah punya anak 2. Pilihlah perkataan terbaik untuk istrinya dan untuk anak-anaknya. Dan kan kita diciptakan sebagai manusia ada sifat keluh dan kesah, Agim. Dan alhamdulillah saya istiqomah juga mendengarkan ceramah-ceramah Agim, dan itu benar-benar merubah karakter, merubah pola pikir dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ya yang namanya manusia selalu ada aja gitu. Atau berhenti aja jadi manusianya. Udah dibilangin perkataannya yang baik. Insya Allah saya akan berusaha istiqomah. Kok susah banget? Jangan nyebut susah ya. Insya Allah saya akan berusaha. Kok baca Quran susah? Dengar ya. Pernah lihat orang yang slalom naik ski atau skateboard atau sepatu roda? Itu rintangannya banyak. Kenapa dia jarang nabrak rintangannya? Mau tahu rahasianya? Karena bukan sibuk memikirkan rintangan, tapi sibuk memikirkan jalan. Saya mah sudah tua, toh rintangan. Susah ingat, cepat lupa, rintangan. Lagian saya sibuk, terus saja. Itu yakin dia nggak akan mau belajar tuh. Insya Allah. Saya diberikan kesempatan oleh Allah belajar. Walau usia saya sudah senja, sudah mau maghrib. Alhamdulillah. Beda lagi, itu pasti lihat jalan, ya kan? Capek jadi suami, ya udah jadi istri atau ya. Jadi maaf ya. Ada tadi di airport nanya, capek nggak? Dakwah sini-sini, pindah kota, pindah negara. Siapa yang nggak capek, betul tidak? Bayangkan deh, berangkat dari rumah jam 12 malam, sampai di airport, pesawatnya delay sampai jam 3. Berarti kan mau tidur susah dari kursi ya, tapi ya dinikmati aja. Karena emang begitu. Pas naik pesawat langsung minum antimo, pelek tidur. Baru juga tidur nyampe ke Indonesia ya. Kok cepet amat? Hanya ketika dilihat jam, kenapa ada yang ngerubah jam saya? Itu 4 jam setengah dari Australia, dari Perth ke sini. Dah sholat karena sudah mulai terang di atas ya sholat. Cari solusi. Dari sana pergi ke Bandung. Di jalan supaya nyaman, dia tidur lagi. Ada yang nanya macet enggak? Dan nggak bisa diurus macet oleh kita, benar? Apa kalau kita mikirin macet jadi lancar? Enggak, saya tidak begitu memperhatikan macet. Pertama saya bukan polisi lalu lintas. Gimana yang bisa dihandle oleh kita? Sepanjang jalan setel murotal dengan terjemahnya. Berarti dapat ilmunya, dapat terjemahnya, dapat bacaannya. Paling itu yang bisa dilakukan.
Sampai ke sini badan kaku kan, dia udah tua pasti wajar kaku. Mandi pakai air panas ya supaya lentur. Cari aja solusi terus gitu deh. Karena kalau mengeluhkan masalah, ini kan wajah-wajah solusi. Udah dibilangin jangan ngomong bermasalah ya kan. Maksudnya solusinya sedang dicari alias bermasalah. Dan siapa yang tidak punya masalah? Tapi solusi aja, fokus kepada yang bisa kita kendalikan syariatnya. Ya, pertanyaan terakhir. Bu, punten, bisa dipinjamkan mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi A dari Banjarat, dari Majelis Taklim Nur Ilahi. Mau bertanya ya, Ya, silakan Bu. biasa kalau sikap kita baik dengan berbicara baik gitu apalagi sama suami, sama rekan kerja, sama tetangga. Tapi ada gitu perasaan kesal di hati. Bagaimana gitu cara mengendalikannya? Biasa kalau keluar ke suami kata-katanya lebah-lebu, padahal di hati ada gitu, ada kata-kata yang kesal, ada marah gitu. Normal. Ya, ada pertanyaan yang lain. Bu, normal sakit hati, kecewa, jengkel, terluka, perih, nyesek itu normal. Kita kan bukan Robocop, benar? Ya. Kita punya perasaan. Nah, orang yang hebat alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang bisa mengendalikan dirinya. Udah nggak apa-apa, di hati nggak enak, ngomong yang enak ya. Ya keluar enak, tapi ada gitu ada kata-kata kasar di hati tapi cuma diungkapkannya di hati aja gitu. Jangan ditahan. Iya, contohnya begini misalkan kesal sama orang, dasar gitu, gimana di hati teh gitu. Jadi marah-marahnya cuma di hati ke orang itu teh gitu. Terus mau ngapain? Apa enggak kita lebih baik hati kita enggak ngomel juga? Ya begitu Jadi ibu maunya gimana tuh terus terang? Ya cara mengendalikannya gitu Jadi saya sering gitu ya punya perasaan seperti itu. Tapi kalau di depan orang emang cuma saya bicara baik gitu ya, casingnya baik tapi ada gitu kalau di hati teh ada perasaan yang kesalnya, jadi cuma dikeluarkan di hati aja gitu. Itu pingin menghilangkan rasa itu gitu. Ya dihilangkan. Jadi gini, hilangnya itu dengan zikrullah Bu. Misalkan kita ketemu dengan orang yang marah ke kita, zikrullahnya apa? Ini qadarullah. Saat ini saya ketemu dengan orang yang judes. Itu takdir Allah, itu qadarullah, itu sudah zikir. Oh, hari ini saya takdirnya ketemu dengan orang judes. Apa maksud Allah? Alhamdulillah. Berarti saya dapat ilmu supaya saya tidak judes seperti beliau. Ternyata judes teh jelek. Saya enggak mau begitu. Yang ketiga, jangan-jangan ini teguran dari Allah. Selama ini saya juga suka judes ke orang. Astagfirullah, saya judes ke siapa aja. Jadi beda. Orangnya judes ke kita, kata-katanya enggak enak, tapi kita menafsirkannya ini takdir Allah. Kita ketemu, Allah ngajarin saya supaya tidak berakhlak jelek, atau Allah mengingatkan saya tentang kejudesan saya selama ini kepada orang lain. Hasilnya bisa istighfar, bisa bersyukur, kita bisa ngedoakan, ya Allah kasihan si ibu teh meniru buat begitu, saya dengar darah tinggi sampai muncrat misalkan ya. Oh si ibu teh kasihan, karena kalau orang yang judes kan pasti capek hidupnya tuh. Ya Allah dia saudara saya, apalagi kalau suami misalkan dia suami saya, ampuni ya Allah, lembutkan hatinya, keluar doa. Pendek kata harus zikir, dan zikir itu bisa dengan berbagai hal tadi, bisa doa, bisa tafakur. Bikin lama sakit hati itu kalau enggak zikir. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misal suami ngorok, gimana, jengkel? Jangan, syukur dong. Satu berarti punya suami, ya kan? Kalau enggak ada yang ngorok, ya kan?
Yang kedua masih hidup suaminya. Kalau udah ngejelepeng begitu kan, ibu nggak mau deket suami juga ya, walaupun cinta nggak goler ada kan horor ya. Makanya syukuri. Terakhir supaya ganjil. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agim. Ya, perkenalkan sebelumnya mohon maaf. Nama saya Sandi Maulana dari SLBN Pajajaran. Izin bertanya, A, berkait dengan orang yang suka pencitraan dalam beribadah. Jujur saya sendiri gak suka ya menghadapi orang yang seperti itu. Bagaimana sikap kita itu untuk menghadapinya seperti itu? Terima kasih, A. Orang yang pencitraan dalam ibadah. Iya. Bagaimana kita tahu dia pencitraan? Jangan-jangan ikhlas. Tugas kita berbaik sangka. Seperti ada yang di keningnya hitam. Wah, kenapa keningnya hitam? Ria. Loh, itu bukan wilayah kita. Kening kita kan yang ini. Kalau lihat kening saudara kita yang hitam, berarti kita berbaik sangka. Berbaik sangka, sujudnya sudah banyak, lebih khusyuk. Tapi kok bekas hitam gitu dia ria? Enggak tahu. Kita tidak boleh menganggap orang ria, ya kan? Mungkin sudah tidak ada maksud sama sekali ria, tapi karena kulitnya memang agak sensitif, mudah berbekas. Apa urusan kita lagi mikirin kening orang, benar? Kalau saya agak hitam, agak cepat takut ria, ya nggak usah diitemin. Ya, kalau kita merasa kalau ada kening kita hitam, misalkan kemudian hati kita jadi agak ria, ya udah kita nggak usah. Tapi kita jangan masuk ke wilayah menilai orang. Jadi kalau ada orang ria, kita baik sangka aja. Karena tidak bisa ngerubah orang itu, benar? Kita omongin, hei jangan ria. Kamu tahu dari mana? Jadi perintahnya bukan untuk menilai, tapi untuk mendoakan. Husnuzon saja. Gitu deh, Mim. Oke, terima kasih atas jawabannya, A. Sangat sampai ke hati ini. Soalnya saya nilai orang itu setiap hari ngaji, suaranya bagus, suka pakai speaker kayak gitu. Siapa tahu di sisi Allah lebih tinggi derajatnya dari kita yang jarang ngaji, ya enggak? Iya. Terus ngaji, orang-orang tergugah jadi ikut ngaji. Kita sibuk menilai dia, padahal beliau pahalanya udah banyak. Gimana kalau gitu, Dek? Ya, itu salah juga sih. Salah dari saya pribadi sih. Mungkin terlalu memikirkan dia sehingga saya menjadi. Emang dia siapanya? Engkau. Ayo. Teman saya sih. Oh, gini deh. Jadi surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, di sana ada larangan untuk berburuk sangka. Apalagi urusan hati kita jangan ikutan. Dan mau ngapain juga mikirin beliau, ya kan? Lebih baik kita doakan supaya beliau jadi orang yang ikhlas dan makin ikhlas dan diterima amal solehnya. Jangan sekali-kali menilai orang karena kita tidak tahu. Mungkin amalannya lebih banyak dari kita, mungkin lebih berbakti ke orang tua, mungkin lebih mencintai Quran daripada kita, mungkin sedekahnya lebih banyak. Walaupun tidak akan sempurna, tapi kita terus aja cari supaya kita bisa tetap menghormati orang. Itu lebih menenangkan, menentramkan. Begitu deh. Jazakallah. Ada jauh-jauh dari sana ke sini? Dari asrama, dari Cimahi, A. Asrama Cimahi. Di Babat, iya. Tunanetra di sana? Campuran, A. Campuran. Iya. Oh, dengan siapa ke sini? Sendiri, A. Sendiri? Iya. Masya Allah. Bagi kita tidak terbayang ya, bagi yang awas bagaimana tunanetra dari Cimahi ke sini. Tapi kalau Allah ada seorang yang tunanetra, gimana? Mata kan gak bisa melihat.
Ya tapi kan Allah sudah menyiapkan 1.000.000 mata katanya untuk membimbing saya dan nyampe ke sini. Kenapa Dek mau ngaji ke sini? Karena ingin mengharap ridho Allah salah satunya. Alhamdulillah. Pakai apa dari sana ke sini? Pakai ojek online, A. Pakai ojek. Alhamdulillah, ada aja jalannya. Uangnya ada juga ya, Dek? Alhamdulillah. Allah cukupi uang. Allah cukupkan. Pasti cukup. Gimana dong kalau uangnya habis dipakai nanti belajar? Ya nanti dikasih lagi lah. Masa cuma hari ini dikasih uangnya? Kalau kita ada umur, ada lagi. Uang saya habis, gimana besok? Ya besok kan sama, yang ngasihnya juga Allah. Emang kalau hari ini Allah yang ngasih, besok siapa yang ngasih? Kan sama Allah juga, benar? Ini ekonomi lagi sulit. Lah kalau lagi nggak sulit, Allah yang ngasih. Kalau lagi sulit, ya Allah juga yang ngasih. Tetap tenang. Sering kesini, Dek? Sering. Tapi Alhamdulillah. Udah nikah belum? di sekolah kelas akhir sekarang. Hah? Calonnya kelas akhir? Enggak, maksudnya saya masih sekolah. Oh, masih sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Dek. Oke. Jazakallah. Apa hikmahnya jadi tunanetra, Dek? Hikmahnya jadi tunanetra kita, saya pribadi, saya bisa menerima kenyataan jadi tunanetra, menjadi lebih sabar akan hal itu, dan hal utamanya sih bisa menghindari maksiat mata gitu lah. Dasa mata. Iya. Prinsip saya seperti itu. Masya Allah. Kita repot nih. Mata ini terus-terusan berzina melihat yang tidak halal, benar? Apalagi baru pulang dari Australia. Aduh, ruksak nih. Tahajud jadi berkurang waktunya, berkurang kualitasnya. Dan gimana tuh? Bukan protes ya. Di sana sudah mulai memasuki musim panas. Orang yang tidak mengerti ilmunya kan pakaiannya menjadi fakir. Jangan dibayangkan nanti saya kebagian dosanya. Astagfirullah. Maka nanti santri diusahakan jangan immersion di musim panas, harus di musim beku, supaya semua pakaiannya tertutup. Allah mengubah cuaca kemarin ya, mau silaturahim bersepeda. Waduh, dingin sekali bersepeda. Ini cuaca kenapa dingin sekali? Ditanya, berapa? Tadi 9 derajat. Itu dingin ya, kalau bersepeda tuh dingin sekali. Kemarin ini beda sehari kemudian. Kenapa malam biasanya menggigil, hari ini jadi enggak menggigil? Kasur biasa pakai pemanas, jadi gerah. Ternyata suhu berubah jadi 34 derajat. Gimana bisa ngubah-ngubah suhu alam seperti ini selain Allah yang punya? Dan kita menyikapinya ya syukur aja, mau dingin mau panas dua-duanya juga milik Allah. Alhamdulillah.